Tanggal 12 Desember, hari ke-347. Bacaan Ibrani pasal 8 sampai pasal 10. Kristus dan perjanjian baru yang lebih mulia. Garis besar. Dalam sistem ibadah perjanjian lama, Harun dan keturunannya melayani di kemah suci yang dibangun tepat seperti pola yang Allah tunjukkan kepada Musa. Mereka mempersembahkan korban binatang dan korban sajian, mengikuti setiap petunjuk hukum yang Tuhan tetapkan di Gunung Sinai. Semua yang mereka lakukan merupakan bagian dari perjanjian yang diberikan Allah kepada umatnya. Suatu perjanjian yang baik, tetapi bersifat sementara. Jika Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa dan Harun, maka perjanjian yang ia bawa tentu jauh lebih tinggi daripada perjanjian yang pernah dibawa oleh mereka. Penulis Ibrani menunjukkan bahwa perjanjian lama sendiri telah menubuatkan akan datangnya perjanjian baru. Suatu sistem lama yang kelak akan diganti oleh sesuatu yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih kekal. Perjanjian baru itu diperantarai oleh Kristus sendiri, Imam besar yang tidak fana dan disahkan oleh pengorbanan dirinya yang sekali untuk selamanya, menggantikan seluruh sistem korban yang harus dilakukan berulang kali. Yesus tidak hanya menggantikan perantara lama, ia menyempurnakannya. Dalam Dia, umat Allah memperoleh akses langsung kepada hadirat Tuhan, bukan melalui tirai, bukan melalui imam manusia, tetapi melalui darah anak Allah sendiri. Renungan harian. Ibrani pasal 10 disebut sebagai pasal marilah kita, karena 4 kali dalam ayat 22 sampai ayat 25 muncul ajakan ini. Frasa tersebut tidak muncul untuk mengisi ruang kosong, tetapi muncul karena alasan yang kuat dan mendesak. Perhatikan bagaimana penulis menggabungkan penjelasan teologis dengan dorongan praktis. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian datang masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Di sini Anda melihat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, doktrin dan tanggung jawab. Penulis tidak hanya memberikan perintah, ia memberi alasan bagi Anda untuk melakukannya. Anda diajak mendekat kepada Allah karena Kristus telah membuka jalan. Anda diminta berpegang pada pengharapan karena Allah setia. Anda diminta mendorong saudara-saudara seiman karena mereka adalah tubuh Kristus yang bersama-sama berjalan menuju kekekalan. Perhatikan pula bahwa penulis selalu memakai kata kita. Dorongan ini bukan tugas pribadi saja, tetapi tugas bersama. Anda membutuhkan jemaat Anda, dan jemaat Anda juga membutuhkan Anda. Iman tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Cobalah minggu ini mencari seseorang yang dapat menjadi teman perjalanan rohani Anda. Minta dia membantu Anda menghafal satu ayat atau memeriksa perkembangan pendalaman Alkitab Anda.
Dorongan kecil yang Anda berikan kepada saudara seiman dapat menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Bisikan dorongan yang tulus kepada saudara seiman terdengar jelas sampai ke surga. Pendalaman. Perjanjian yang baru yang lebih baik. Ibrani pasal 8 ayat 13. Ketika penulis menyebut perjanjian melalui Kristus sebagai baru, ia tidak hanya berbicara tentang waktu. Kata Yunani yang digunakan dalam pasal 8 ayat 13 juga menekankan kebaruan dalam kualitas, sesuatu yang lebih unggul, lebih sempurna, dan lebih efektif dibandingkan perjanjian yang lama. Perjanjian Musa memiliki tujuan sementara. Perjanjian Kristus berlaku selamanya. Dimeteraikan dengan darah. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 29. Pada zaman Alkitab, perjanjian biasanya disahkan melalui simbol tertentu. Pertukaran sepatu, Rut pasal 4 ayat 7. Makan garam bersama, Bilangan pasal 18 ayat 19. Atau pengorbanan darah, Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 21. Dari ketiganya, pengorbanan darah adalah yang paling serius dan tidak dapat dibatalkan. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 29 menunjukkan bahwa perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri, meterai yang tidak dapat dibatalkan atau digantikan. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.